Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA. IORA menyepakati sejumlah kerjasama termasuk ekonomi dan juga terorisme. Lalu bagaimana perkembangan pembahasan agenda puncak IORA hari ini? Kita langsung saja bergabung dengan reporter kami ada Aditya Warman dan juga juru kamera Rianto Triutomo serta Tommy Pribadi dari JCC Senayan, Jakarta. Adit, bagaimana perkembangan dari agenda IORA hari ini yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo? Baik, selamat siang Poppy dan juga pemirsa. Di hari terakhir penyelenggaraan dari KTT tingkat pemimpin IORA tahun 2017 ini memang sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Pukul 9 pagi tadi tepat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka KTT hari terakhir di tanggal 7 Maret tahun 2017 ini dengan agenda finalisasi, adopsi dan juga penandatanganan sejumlah keputusan yang memang sudah dilaksanakan sejak tanggal 5 Maret tahun 2017 yang lalu. Dapat kami sebutkan di sini Poppy ada sejumlah agenda penting yang hari ini telah dan juga akan dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia. Yang pertama jam 10 tadi ataupun jam 10 tepat tadi ada adopsi dari agenda dan juga program kerja yang memang sudah dilaksanakan ataupun dilakukan oleh sejumlah perwakilan dari sejumlah anggota IORA dan juga 6 dari negara observator ataupun negara mitra kerjasama dari IORA itu sendiri. Lalu acara juga dilanjutkan dengan summary reports dari agenda yang sudah dilakukan, yaitu Meeting of the Council of Ministers and IORA Business Summit. Ini merupakan tindak lanjut dari hari pertama dan juga hari kedua pelaksanaan IORA di tahun 2017 ini dengan mengumpulkan sejumlah bisnismen ataupun para pembisnis dari negara-negara anggota dan juga negara-negara mitra wicara antar kawasan. Selain itu juga nanti akan ada ini acara puncaknya, Poppy dan juga pemirsa, ada penandatanganan dan juga pengadopsian sejumlah dokumen yang memang sudah diresmikan dan juga disempurnakan pada hari ini oleh para pimpinan negara yang hadir pada acara KTT tahun 2017 ini. Nah, untuk menghormati para pimpinan yang hadir ataupun pimpinan negara-negara anggota yang hadir, Presiden Joko Widodo secara khusus menyiapkan jamuan makan siang yang nantinya akan dibuka oleh pidato Joko Widodo terkait masalah pentingnya menjaga stabilitas lingkar Samudra Hindia yang merupakan salah satu poin penting dalam pembahasan IORA di tahun 2017 ini. Nah, acara nanti akan dilanjutkan dengan penutupan dan juga peresmian dan penyerahan kepemimpinan dari IORA tahun 2017 yang akan dilanjutkan oleh Afrika Selatan. Sedikit Poppy dan juga pemirsa, dapat kami sebutkan bahwasannya 2 hari KTT IORA berlangsung sejak tanggal 5 hingga 6 Maret tahun 2017 ini diwarnai oleh sejumlah debat antara negara-negara anggota terkait masalah tujuan utama pembentukan dari IORA ataupun Organisasi Indian Ocean Rim Association di tahun 2017 ini. Setidaknya ada 8 tujuan utama yang memang menjadi fokus utama dari penyelenggaraan summit di tahun 2017 ini. Namun Presiden Joko Widodo lebih menekankan kepada penciptaan stabilitas, penciptaan kesejahteraan dan juga keamanan bagi Samudra Hindia sebagai salah satu lintas perdagangan internasional dan juga investasi negara-negara di lingkar konsentris dari Samudra Hindia tersebut. Dan sedikit mundur ke belakang Poppy dan juga pemirsa, di mana Indonesia menjadi ketua di dalam IORA sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 ini, yang nantinya akan diserahkan kepemimpinannya pun pucuk pimpinan ini kepada Afrika Selatan yang akan menjabat sebagai ketua selanjutnya. Dan di dalam agenda pada hari ini juga selain penandatanganan dan juga adopsi sejumlah agenda, di sela-sela pertemuan Presiden Republik Indonesia ataupun pemerintah Republik Indonesia juga telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral antara negara-negara anggota. Dapat kami sebutkan tadi pagi sudah dilakukan pertemuan bilateral antara Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Sultan Oman yang membahas sejumlah investasi dari negara Oman tersebut, dan nantinya Presiden Joko Widodo juga akan melakukan agenda bilateral yang sudah direncanakan akan bertemu dengan pimpinan dari negara India, lalu juga Singapura, Somalia, dan juga Tanzania. Poppy dan juga pemirsa. Ya Adit, apa saja bentuk dukungan konkret Indonesia untuk memperkuat kerjasama regional kita di Samudra Hindia? Ya Poppy, tentunya ini merupakan tindak lanjut dari keinginan Presiden Joko Widodo. Secara personal memang Presiden ingin menekankan bahwasannya politik luar negeri Indonesia lebih mengedepankan
membuat Indonesia sebagai salah satu role model dalam penciptaan poros maritim dunia. Dan ini memang dideskripsikan dan juga diaplikasikan oleh pertemuan yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 5 kemarin. Popi, di sini dapat kami sebutkan ada 4 dokumen penting yang memang sudah disusun selama acara ataupun KTT IORA ini berlangsung. Dan nantinya acara puncak pada hari ini memang akan menandatangani dan juga mengadopsikan sejumlah kebijakan yang sudah disusun tersebut kepada kebijakan-kebijakan nasional masing-masing negara anggota. Dapat kami sebutkan di sini, Popi. Yang pertama ialah nanti Presiden Joko Widodo akan mendorong untuk menciptakan IORA Concord. IORA Concord merupakan deskripsi dari tujuan utama penyelenggaraan dan juga tujuan utama pembentukan dari organisasi IORA tersebut. Nah, nantinya yang tidak kalah penting, melanjuti dari IORA Concord tersebut, Presiden Joko Widodo juga mendukung pengesahan dari IORA Action Plan yang berisi dari langkah-langkah apa saja yang nanti dapat diambil oleh negara-negara anggota untuk mengaplikasikan tujuan dari IORA tersebut. Dan yang cukup spesial di agenda keempat, agenda ketiga dan juga dokumen ketiga dan juga dokumen keempat, yaitu IORA Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremists. Ini merupakan salah satu agenda penting yang memang diajukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada seluruh anggota IORA. Dan yang terakhir ialah IORA Business Community yang merupakan salah satu tolak ukur dari kerjasama ekonomi dan investasi di lingkungan anggota. Dan berikut ialah cuplikan wawancara kami, maksud kami pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait masalah pentingnya kerjasama IORA tersebut. Berikut laporannya. Bahwa Samudra Hindia pada saat ini sedang berkembang menjadi salah satu poros kunci di dalam perhelatan dunia. Selama ratusan tahun, Samudra Atlantik yang mendominasi perhelatan dunia. Kemudian, dalam 30 tahun terakhir, dengan berkembangnya secara drastis negara-negara di Asia Timur, banyak yang menyatakan inilah abadnya Samudra Pasifik, di Pacific Century. Namun kami percaya bahwa saat ini Samudra Hindia diambang suatu keperkasaan dengan perkembangan masyarakat besar dan ekonomi yang semakin berperan di Afrika Timur, di Timur Tengah, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan di Australia. Komunitas IORA ini adalah komunitas yang unik. Kawasan IORA mempunyai tapak raksasa, sebuah kawasan yang sekaligus kaya, tapi juga dengan masih adanya kantong-kantong kemiskinan. Sebuah kawasan yang kaya dengan tradisi, tapi harus kita akui memerlukan modernisasi di banyak aspek.